Gimana caranya ya merangkum sejarah 1400 tahun yang membentang di banyak benua cuma dalam beberapa menit? Kedengerannya mustahil banget kan? Tapi yuk kita coba. Kita akan lihat sama-sama puncak kejayaan, momen-momen paling krusial, dan warisan abadi dari salah satu peradaban terbesar di dunia. Nah, biar perjalanan kita terarah, kita akan dipandu oleh sumber yang luar biasa. Buku Sejarah Peradaban Islam dari Dr. H. Anwar Sewang. Anggap aja sajian kita hari ini adalah rangkuman visual dari pemetaan beliau yang super mendalam. Oke, perjalanan kita ini bakal dibagi jadi 5 babak utama. Kita mulai dari percikan awalnya, terus melesat ke zaman keemasan, lanjut menjelajahi dunia para dinasti, menyaksikan bangkitnya 3 kekaisaran raksasa, dan terakhir melihat bagaimana peradaban ini menghadapi dunia modern. Siap? Pertama-tama, apa sih sebenarnya peradaban Islam itu? Nah, menurut sumber kita, ini bukan cuma soal politik atau kekuasaan. Jauh lebih luas dari itu. Ini adalah gabungan dari pencapaian intelektual, seni, dan kemajuan masyarakat yang landasannya adalah ajaran Islam. Jadi, yang perlu kita ingat, ini cerita tentang budaya dan ilmu pengetahuan, bukan cuma soal penaklukan. Yuk, kita kembali ke titik nol. Babak pertama ini adalah tentang gimana sebuah keyakinan baru berhasil meletakkan fondasi bagi sebuah kekuatan yang, tanpa mereka sadari, akan mengubah peta dunia untuk selamanya. Yang paling bikin kaget dari periode ini tuh kecepatannya. Coba deh lihat lini masa ini. Cuma dalam hitungan dekade terjadi suksesi kepemimpinan yang super cepat sambil di waktu yang sama meletakkan semua fondasi negara. Dari mendirikan negara di Madinah, mengonsolidasi wilayah, sampai bikin sistem administrasi dan standarisasi Al-Quran, semuanya terjadi dalam sekejap mata. Jadi, intinya begini, periode Khulafaur Rasyidin ini bukan sekedar masa transisi biasa. Ini adalah masa pembangunan fondasi yang super solid dan super cepat. Fondasi inilah yang memungkinkan kekaisaran-kekaisaran besar nantinya bisa berdiri kokoh di atasnya. Semua pilar utamanya udah dipasang di sini. Nah, dari fondasi yang kokoh itu, kita langsung lompat ke era kekhalifahan besar. Inilah masa ketika peradaban Islam mencapai puncak klasik pertamanya. Sebuah era kemegahan dan kemajuan yang, ya, luar biasa. Di sini kita ketemu dua raksasa, Umayyah dan Abbasiyah. Keduanya punya karakter yang beda banget. Dinasti Umayyah di Damaskus itu ibarat sang penakluk, fokusnya ekspansi militer besar-besaran. Sementara itu, Abbasiyah di Baghdad adalah sang intelektual. Mereka seolah-olah mengubah fokus, dari yang tadinya pedang, sekarang jadi pena. Mereka memprioritaskan ilmu pengetahuan dan budaya. Kutipan dari sumber kita ini keren banget sih, benar-benar menggambarkan semangat zaman Abbasiyah. Ini bukan cuma proyek negara, tapi beneran sebuah demam intelektual yang melanda seluruh masyarakat. Para khalifah seperti Harun al-Rashid dan al-Ma'mun jadi sponsor utamanya yang memicu gelombang keilmuan yang dahsyat. Dan inilah hasilnya. Bait al-Hikmah itu jadi magnet buat para ilmuwan dari seluruh dunia. Mereka tidak cuma nerjemahin karya-karya kuno, tapi juga mengembangkannya, melahirkan inovasi di hampir semua bidang ilmu. Bahkan, coba bayangin ya, hal yang kita anggap modern kayak jam mekanik, hadiah dari Harun al-Rashid buat Raja Karel Agung, itu bukti kemajuan teknologi mereka saat itu. Yah, sebuah kekaisaran yang begitu besar dan terpusat, tentu nggak bisa bertahan selamanya kan? Pertanyaan ini jadi titik balik cerita kita, membawa kita dari era keemasan yang terpusat menuju babak baru yang lebih kompleks dan tersebar. Oke, kita masuk babak ketiga. Di sini kita akan lihat gimana perpecahan politik itu ternyata nggak selalu berarti kemunduran budaya. Justru sebaliknya, ia melahirkan pusat-pusat peradaban baru yang nggak kalah cemerlang di berbagai penjuru dunia. Jadi idenya adalah pergeseran kekuatan. Ketika Baghdad mulai melemah, obor peradaban itu nggak padam loh. Obornya justru dibawa dan dinyalakan lagi dengan lebih terang di tempat-tempat lain. Ini menciptakan dunia Islam yang punya banyak pusat kekuatan atau multikutub. Dan ini nih contoh nyata dari pusat-pusat baru itu. Di Andalusia, sisa-sisa dinasti Umayyah membangun Cordoba yang begitu gemerlap di tengah Eropa. Di Kairo, dinasti Fatimihah mendirikan Al-Azhar, salah satu universitas tertua di dunia, bayangin. Sementara itu, di timur, dinasti Mamluk jadi benteng yang berhasil menahan invasi Mongol, sebuah peristiwa yang sangat krusial dalam sejarah dunia. Nah, setelah era fragmentasi, dunia Islam kembali terkonsolidasi.
Tapi kali ini bukan di bawah satu kekhalifahan tunggal, melainkan 3 kekaisaran besar yang kuat dan canggih yang sering disebut sebagai kekaisaran bubuk mesiu. Yuk kita kenalan sama 3 raksasa ini. Ada Utsmaniyah di Turki, si kekuatan militer yang berhasil menaklukkan Konstantinopel. Terus ada Safawiyah di Persia yang fokus membangun identitas budaya dan seni yang unik di Isfahan. Dan di India ada Mughal, para arsitek ulung yang menciptakan keajaiban dunia seperti Taj Mahal. 3 kekaisaran dengan 3 karakter yang sangat berbeda, tapi sama-sama kuat. Jadi kalau zaman Abbasiyah itu zaman keemasan pertama, nah era 3 kekaisaran ini bisa kita sebut sebagai puncak kekuatan yang kedua. Mereka mendominasi panggung dunia selama berabad-abad, dan ini menunjukkan vitalitas dan kemampuan adaptasi peradaban Islam yang luar biasa. Tapi ya, nggak ada kekaisaran yang abadi. Kita sekarang masuk ke babak terakhir perjalanan kita. Sebuah periode yang penuh gejolak, di mana dunia Islam harus berhadapan dengan kekuatan baru dari Barat yang kemudian memicu periode kemunduran, kolonialisme, dan akhirnya gerakan pembaruan. Ini tuh kayak efek domino yang nggak bisa dihindari. Kemunduran internal membuka pintu lebar-lebar buat kekuatan Eropa masuk. Nah, penjajahan ini pada gilirannya malah jadi alarm yang membangunkan banyak pihak dan memicu lahirnya gerakan-gerakan pembaruan yang kuat. Dari sinilah lahir ide-ide tentang nasionalisme dan negara bangsa modern yang kita kenal sekarang. Dan inilah hasilnya, perjuangan melawan kolonialisme pada akhirnya melahirkan puluhan negara bangsa yang merdeka. Peta dunia muslim modern yang kita lihat hari ini adalah buah dari proses sejarah yang panjang dan super kompleks ini. Oke, setelah jalan-jalan melintasi 14 abad, mungkin kita bertanya-tanya. Terus, apa gunanya semua ini? Kenapa kita perlu repot-repot nengok ke masa lalu yang jauh banget? Sumber kita ngasih 3 alasan bagus. Pertama, sejarah itu mendidik, biar kita bisa belajar dari kesuksesan dan juga kegagalan orang-orang di masa lalu. Kedua, jelas, untuk inspirasi dari kisah-kisah hebat mereka. Dan yang terakhir, jujur aja, cerita jatuh bangunnya sebuah peradaban itu kan epik banget. Seru untuk diikuti, bener nggak? Jadi, saya mau tutup penjelasan singkat ini dengan sebuah pertanyaan untuk Anda renungkan. Dari aljabar sampai arsitektur, dari filsafat sampai politik modern, jejak peradaban ini tuh ada di mana-mana. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita melihat dan memahami warisan yang begitu kompleks dan kaya ini di dunia kita yang serba terhubung sekarang? Terima kasih sudah menyimak